Selamat sore, saya Alessa dari kelompok I. Saya dan teman-teman akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai series yang berjudul Black Mirror Season 2 episode 4. Series Black Mirror Season 2 episode 4 yang berjudul White Christmas adalah episode spesial Natal dari Black Mirror yang menampilkan 3 kisah berbeda yang saling terkait. Berpusat pada 2 pria yang terjebak dalam sebuah kabin terpencil di tengah salju yang lebat, episode ini mengeksplorasi tema kesendirian, pengaruh teknologi terhadap kehidupan manusia, konsekuensi moral dari kemajuan teknologi yang tidak terkendali, dan dampak teknologi yang bisa merusak kehidupan manusia. Mengarah pada penggambaran kehidupan yang semakin terisolasi dan terkendalikan oleh teknologi. Cerita dibuka dengan Joe dan Matt, 2 pria yang sedang bekerja di sebuah kabin terisolasi di tengah salju pada malam Natal. Mereka mulai saling bercerita mengenai pengalaman hidup mereka yang ternyata saling terhubung melalui teknologi yang mengubah cara mereka berinteraksi dengan dunia dan orang-orang di sekitar mereka. Dalam segmen pertama, cerita yang diceritakan oleh Matt, ia menceritakan pengalaman bekerja dengan teknologi iLink. iLink adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk melihat, merekam, dan membagikan pengalaman visual secara langsung dengan orang lain melalui mata mereka. Teknologi ini seperti augmented reality atau AR yang sangat canggih, yang memungkinkan satu orang untuk melihat apa yang dilihat oleh orang lain secara langsung. Segmen kedua datang dari Matt lagi yang menceritakan pengalamannya bekerja dengan teknologi canggih yang bernama Cookie. Cookie adalah salinan digital dari kesadaran manusia yang memungkinkan seseorang untuk mengupload kesadaran mereka ke dalam bentuk digital. Salinan ini memiliki pikiran, perasaan, dan pengalaman yang sangat mirip dengan manusianya yang asli, tetapi hanya ada di dalam dunia maya atau di dalam sebuah device kecil. Matt bekerja sebagai seorang konsultan yang mengatur eksperimen di mana seseorang bisa membuat cookie untuk menjalani kehidupan mereka dengan bantuan virtual. Dalam satu kisah, seorang wanita menyewa Matt untuk membuat cookie yang akan menjalani kehidupan mereka sebagai pelayan yang setia. Bahkan, setelah hubungan mereka berakhir, namun cookie ini meskipun memiliki kesadaran dan perasaan yang realistis, diprogram untuk menjalani kehidupannya dalam kondisi yang sangat mengerikan. Salah satu eksperimen yang lebih gelap adalah di mana cookie dipaksa untuk bekerja sebagai pelayan secara terus-menerus, menjalani rutinitas yang tidak manusiawi, tanpa makan, tanpa istirahat, tanpa tidur, dan tanpa kemampuan untuk melarikan diri atau memahami bahwa mereka hanyalah salinan digital yang tidak memiliki kebebasan seperti manusia pada umumnya. Dalam salah satu kejadian, Cookie ini merasa sangat terjebak dan tertekan oleh tugas yang diberikan kepadanya. Jadi Matt mengatur waktu menjadi 6 bulan kemudian dan 5 tahun kemudian, sehingga orang yang ada dalam Cookie ini merasa tertekan dan akhirnya terpaksa untuk menjalani tugasnya sebagai pelayan. Mereka menderita secara mental meskipun mereka hanya representasi digital. Keberadaan mereka dipenuhi oleh kebingungan karena meskipun mereka memiliki kesadaran, mereka tidak tahu bahwa mereka hanyalah objek yang diprogram, bukan individu asli yang memiliki hak dan kebebasan layaknya manusia pada umumnya. Pada segmen ketiga, Joe mengungkapkan bahwa ia dulu terlibat dalam hubungan romantis dengan seorang wanita bernama Beth. Pada awalnya, hubungan mereka tampak baik-baik saja, tetapi kemudian Joe mulai merasa tidak nyaman dengan dinamika hubungan tersebut. Ia menginginkan agar Beth lebih memahami perasaannya dan lebih fokus padanya. Untuk itu, Beth memutuskan untuk menggunakan teknologi memblokir, dan dengan itu ia memblokir Joe dalam hidup Beth. Tindakan ini secara tidak langsung mengisolasi Joe dan menyebabkan ketegangan dalam hubungan mereka. Pada akhirnya, cerita Joe dan Matt saling terhubung dalam sebuah twist. Ternyata, Joe bukan hanya bercerita tentang masa lalunya. Ia adalah bagian dari eksperimen besar yang melibatkan teknologi manipulasi kesadaran waktu. Joe mengalami penyesalan akibat tindakannya terhadap Beth, sebenarnya sedang menjalani hukuman. Sebagai bagian dari eksperimen tersebut, Joe dipaksa untuk menjalani kehidupan yang tidak bisa ia hentikan. Sebuah bentuk hukuman di mana dia tidak dapat melarikan diri dari penyesalannya. Dia dipaksa untuk mengulang-ulang penyesalannya dalam waktu yang tidak terbatas, seolah-olah dia sedang terjebak dalam mimpi buruk yang tidak bisa berakhir. Ternyata, Matt adalah orang yang mengatur seluruh eksperimen ini. Ia mengendalikan Joe dan memberikan hukuman padanya, menciptakan kenyataan di mana Joe dipaksa untuk menghadapi akibat dari tindakannya dengan cara yang
terhindarkan. Akhirnya, kita tahu bahwa Matt telah melakukan ini sebelumnya kepada banyak orang, memanfaatkan teknologi untuk menyiksa orang dengan cara yang tak terbayangkan. Yang pertama, salah satu tema utama dalam White Christmas adalah replikasi kesadaran manusia secara digital melalui teknologi yang disebut cookie. Teknologi ini memungkinkan pembuatan salinan digital dari pikiran manusia yang tetap mempertahankan sifat-sifat manusia seperti pikiran dan perasaan. Filosofisnya, hal ini memunculkan pertanyaan tentang hakikat identitas. Apakah salinan digital ini masih bisa dianggap sebagai manusia? Meskipun mereka merasakan kehidupan dan penderitaan seperti manusia asli, mereka secara teknis adalah entitas buatan yang menimbulkan dilema etis besar. Apakah salinan digital ini berhak atas hak-hak yang sama dengan manusia sejati? Jika mereka merasakan penderitaan, apakah mereka memiliki nilai moral atau otonomi? Yang kedua, konsep cookie yang terjebak dalam rutinitas monoton menggambarkan hilangnya otonomi. Salinan digital ini tidak memiliki kebebasan. Mereka sepenuhnya dikendalikan oleh pembuatnya atau pengguna, yang menyebabkan eksploitasi etis. Ini memunculkan pertanyaan penting. Apakah etis untuk menciptakan makhluk yang memiliki kesadaran tetapi tidak memiliki otonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan orang lain? Melampaui keterbatasan manusia dengan cara ini melibatkan kompromi terhadap kebebasan dan martabat makhluk yang sadar, menjadikan mereka alat untuk bekerja atau hiburan. Yang ketiga, manipulasi memori dan kontrol mental. Bentuk lain dari melampaui keterbatasan manusia dalam episode ini adalah kemampuan untuk memblokir seseorang dari persepsi kita menggunakan teknologi eye-link. Teknologi ini memungkinkan seseorang untuk menghapus orang lain dari kehidupan mereka, baik secara fisik, interaksi, atau kenangan. Manipulasi persepsi semacam ini dapat menimbulkan konsekuensi emosional yang sangat merusak dan memunculkan pertanyaan etis mengenai bahaya manipulasi mental. Apakah etis untuk mengubah atau menghapus kenangan seseorang demi kenyamanan pribadi atau hukuman? Yang keempat, yaitu penderitaan dan dampak emosional. Salah satu konsekuensi emosional dari melampaui keterbatasan manusia juga dieksplorasi. Dalam kasus Matt, yang bekerja di perusahaan cookie, tindakannya mengarah pada penciptaan salinan-salinan orang yang mengalami penderitaan emosional dan psikologis. Meskipun mereka tidak memiliki tubuh fisik, salinan digital ini merasakan nyata rasa sakit, penderitaan yang sangat mirip dengan pengalaman manusia. Ini menimbulkan masalah etis mendalam. Haruskah teknologi digunakan untuk meringankan penderitaan manusia atau justru malah memindahkan penderitaan itu ke bentuk yang baru? Dalam humanisme, ditekankan martabat, kebebasan, dan hak asasi manusia, serta menghargai empati dan nilai inherent dari kehidupan manusia. Nilai-nilai humanisme tradisional ini mendorong kebebasan memilih, agensi individu, dan rasa hormat terhadap pengalaman hidup manusia. Sementara itu, transhumanisme meskipun berfokus pada keinginan untuk melampaui keterbatasan manusia dan meningkatkan kondisi manusia, semua cara itu dilakukan melalui teknologi yang seringkali berfokus pada memaksimalkan potensi manusia melalui alat-alat canggih. Dalam episode White Christmas ini, teknologi seperti cookies dan eye-link memperlihatkan sisi gelap dari transhumanisme. Jadi mereka tuh membuka kayak kemungkinan untuk eksploitasi dan dehumanisasi yang memunculkan pertanyaan besar kayak apakah mungkin untuk mengejar transhumanisme tanpa mengorbankan nilai-nilai humanisme. Jadi, untuk kecocokan transhumanism dengan traditional humanist, ini memiliki teknologi yang meningkatkan kemampuan manusia dan mencerminkan nilai humanisme dalam mengejar potensi dan pengetahuan. Jadi ada yang pertama, yaitu eksploitasi dan control. Kesadaran digital digunakan sebagai alat eksploitasi, melanggar otonomi dan kebebasan individu yang sampai bertentangan dengan prinsip humanisme. Yang kedua, kehilangan kemanusiaan. Ya, karena teknologi menciptakan isolasi dan keterasingan sampai merusak relasi emosional dan empati yang menjadi inti nilai humanisme. Yang ketiga, pengorbanan martabat. Yang pengejaran transhumanisme sering mengorbankan martabat manusia
dengan teknologi dimanfaatkan untuk manipulasi dan kontrol. Jadi episode ini juga mempunyai pertentangan, yaitu eksploitasi cookies dan hukuman ekstrem melanggar martabat dan keadilan. Dan yang kedua itu hukuman sosial seperti blokir, mengasingkan individu. Akhirnya bisa disimpulkan bahwa transhumanisme dalam episode ini melanggar nilai humanisme. Jadi ini menunjukkan perlunya etika yang kuat untuk menjaga keselarasan dengan prinsip humanis. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah mau mendengarkan sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.